Hukum tabur tuai adalah mekanisme purba yang bekerja dalam diam, namun memiliki presisi yang mutlak. Banyak manusia memandangnya sekedar konsep pertanian atau nasihat moral semata. Padahal ini adalah hukum kekekalan energi yang mengatur keseimbangan semesta. Tidak ada satupun tindakan, ucapan, bahkan getaran pikiran yang terbuang sia-sia. Semuanya terekam dan sedang mencari jalan untuk kembali kepada pemiliknya. Seringkali, manusia merasa hukum ini tidak bekerja karena mereka tidak melihat hasilnya secara instan. Mereka menanam kebaikan hari ini dan mengharapkan keajaiban sore nanti, atau melakukan kesalahan diam-diam dan merasa aman karena langit tidak runtuh seketika. Namun, ketidaktahuan manusia tidak membatalkan hukum ini. Justru, ada tanda-tanda halus namun pasti yang menunjukkan bahwa panen sedang berjalan menuju pemiliknya. Pertama, jeda waktu, the delay. Tahap pertama dan paling mendasar dari bekerjanya hukum ini adalah adanya jeda waktu atau masa tunggu. Antara saat benih dijatuhkan ke tanah dan saat tunas muncul ke permukaan, selalu ada periode hening di mana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di fase inilah banyak manusia tertipu. Mereka yang berbuat jahat merasa lolos dari hukuman, dan mereka yang berbuat baik merasa diabaikan oleh langit. Padahal, di dalam kegelapan tanah itu, proses transformasi sedang terjadi dengan giat. Jeda waktu ini bukanlah tanda ketiadaan respon, melainkan masa inkubasi yang diperlukan agar akibat yang ditimbulkan menjadi matang. Semesta membutuhkan waktu untuk menyusun serangkaian kejadian, mempertemukan orang-orang yang tepat, dan menciptakan momentum agar hasil panen tersebut sampai pada waktu yang paling presisi. Seseorang yang bijaksana memahami bahwa keterlambatan bukanlah penolakan. Ketika kebaikan yang ditanam belum membuahkan hasil, itu artinya akar sedang menguat ke bawah sebelum batang menjulang ke atas. Begitu pula sebaliknya, ketika keburukan belum berbalas, itu hanyalah akumulasi awan mendung yang sedang menunggu titik jenuh untuk menumpahkan badai. Maka, jeda waktu mengajarkan manusia tentang kesabaran dan kewaspadaan. Bagi penabur kebaikan, jeda adalah ujian iman untuk tetap tekun. Bagi penabur keburukan, jeda adalah kesempatan terakhir yang diberikan semesta untuk memperbaiki diri dan mencabut benih itu sebelum ia tumbuh menjadi pohon masalah yang besar. Kedua, hasil lebih besar dari benih. Ini adalah efek multiplikasi. Alam tidak mengembalikan sesuatu dalam jumlah yang sama persis dengan apa yang diberikan. Ia mengembalikannya dalam jumlah yang berlipat ganda. Satu biji jagung yang ditanam tidak akan menghasilkan satu biji jagung saja, melainkan satu tongkol yang berisi ratusan biji baru. Dalam kehidupan manusia, prinsip ini berlaku dengan ketat. Sebuah senyuman tulus yang diberikan kepada orang asing di pagi hari bisa menyelamatkan hari orang tersebut, yang kemudian pulang dengan hati damai dan menyebarkan kedamaian itu kepada seluruh keluarganya. Dampak dari satu tindakan kecil itu bergelombang menjadi energi positif yang jauh lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan untuk tersenyum. Sisi gelap dari tanda ini juga berlaku sama kuatnya. Kebohongan kecil yang ditanam seseorang seringkali memaksanya untuk menciptakan kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar untuk menutupi yang pertama. Akibatnya, satu kesalahan kecil tumbuh menjadi keruwetan hidup yang mencekik, menghasilkan penderitaan yang skalanya jauh melampaui kenikmatan sesaat yang didapat saat kesalahan itu dibuat. Ini adalah peringatan sekaligus kabar baik. Manusia tidak perlu melakukan hal-hal raksasa untuk mengubah hidupnya. Cukup dengan konsistensi menanam benih-benih kecil yang baik. Semesta akan mengambil peran sebagai pengeras suara, amplifier, membesarkan volume dari setiap niat, ucapan, dan tindakan yang dilepaskan ke udara. Ketiga, kesesuaian jenis, the nature of the seed. Ini adalah akurasi jenis panen yang tidak pernah meleset. Tidak ada sejarahnya seseorang menanam benih tanaman beracun, lalu memanen buah anggur yang manis dan segar. Jenis tanaman yang tumbuh akan selalu sesuai dengan DNA benih yang ditanam.
Dalam konteks kehidupan, kualitas energi yang dilepaskan seseorang akan menarik energi dengan kualitas serupa ke dalam hidupnya. Seringkali manusia bingung mengapa mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak setia atau manipulatif. Tanpa sadar, mungkin mereka sendiri sering tidak jujur pada diri sendiri atau orang lain dalam skala yang berbeda. Realitas eksternal yang dihadapi seseorang seringkali hanyalah cermin besar yang memantulkan kondisi internal dan tindakan-tindakan masa lalu mereka yang mungkin sudah dilupakan. Hukum ini menuntut kejujuran radikal. Jika seseorang menginginkan kasih sayang, ia harus menanam kasih sayang, bukan menanam tuntutan atau manipulasi. Jika seseorang menginginkan dihargai, ia harus menanam rasa hormat kepada orang lain, bukan arogansi. Semesta tidak merespons pada apa yang diinginkan manusia, melainkan merespons pada siapa diri manusia itu dan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika hasil panen tiba dan rasanya pahit, manusia tidak bisa menyalahkan tanah atau cuacanya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali lumbung benih mereka sendiri. Apa yang sebenarnya telah mereka sebar selama ini? Kritik atau apresiasi? Ketulusan atau kepalsuan? Jenis panen adalah bukti forensik yang paling jujur tentang jenis benih yang ditanam. Keempat, kualitas tanah hati. Ini berkaitan dengan motif di balik tindakan. Dua orang bisa melakukan tindakan yang terlihat persis sama, misalnya menyumbangkan uang, namun mendapatkan hasil panen yang bertolak belakang. Mengapa? Karena hukum tabur tuai tidak hanya membaca gerakan fisik, tetapi juga membaca getaran niat atau kondisi tanah hati di mana benih itu tumbuh. Seseorang yang memberi dengan motif ingin dipuji atau dengan rasa pamrih sebenarnya sedang menanam benih transaksi, bukan benih ketulusan. Maka hasil yang ia tuai hanyalah pujian semu yang sesaat dari manusia, atau kekecewaan ketika orang lain tidak membalas budi. Tanahnya gersang karena dipenuhi bebatuan ego, sehingga benih kebaikan fisik itu tidak bisa berakar dalam. Sebaliknya, seseorang yang memberi secara diam-diam karena dorongan empati murni sedang menanam di tanah yang subur dan kaya nutrisi. Meskipun tindakannya mungkin kecil atau tidak terlihat orang banyak, energi ketulusan itu memiliki frekuensi tinggi yang mampu menembus batas-batas logika. Panen yang dihasilkan dari niat murni seringkali berupa kebahagiaan batin yang tak ternilai dan pertolongan tak terduga di masa sulit. Ini membuktikan bahwa dimensi spiritual dari hukum tabur tuai sangatlah dalam. Semesta seolah memiliki sensor canggih yang bisa membedakan antara tindakan yang sekedar pencitraan dan tindakan yang lahir dari kesadaran. Kualitas panen ditentukan bukan hanya oleh apa yang dilakukan, tetapi mengapa hal itu dilakukan. Kelima, panen dari ladang lain. Ini yang sering menjadi sumber kesalahpahaman terbesar. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka menolong si A, maka si A harus menolong mereka kembali. Ketika si A tidak membalas, mereka kecewa dan merasa hukum ini palsu. Padahal, hukum tabur tuai bekerja secara non-linear dan tidak terbatas pada transaksi dua arah antar individu. Energi kebaikan yang dilepaskan kepada seseorang mungkin tidak akan kembali dari orang tersebut. Semesta seringkali membelokkan pengiriman paket balasannya melalui pihak ketiga, keempat, kelima, atau dari sumber yang sama sekali tidak diduga. Seseorang mungkin membantu teman yang kesulitan uang, dan balasannya bukan berupa uang kembali dari teman tersebut, melainkan berupa kesehatan yang prima atau proyek besar dari orang asing yang baru dikenal. Mekanisme ini menjaga agar manusia tidak terjebak dalam mentalitas dagang sesama. Jika balasan selalu datang langsung dari orang yang dibantu, maka keikhlasan akan sulit tumbuh. Dengan mengacak sumber balasan, semesta mengajarkan manusia untuk melepaskan kemelekatan pada hasil dan percaya pada keadilan sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, tanda bekerjanya hukum ini sering terlihat sebagai kebetulan-kebetulan yang menguntungkan jika benih yang ditanam baik, atau kebetulan-kebetulan yang merugikan jika benih yang ditanam buruk.
Pintu-pintu yang terbuka tiba-tiba, kemudahan urusan birokrasi, atau pertemuan yang mengubah hidup, seringkali adalah hasil panen dari benih kebaikan yang pernah ditanam di ladang yang jauh berbeda di masa lalu. Demikian pula sebaliknya. Keenam, siklus yang berulang. Tanda keenam dapat dilihat pada pola yang terus berulang dalam hidup seseorang. Jika seseorang merasa terus-menerus terjebak dalam masalah yang sama, selalu ditipu, selalu gagal di ambang kesuksesan, atau selalu berkonflik, itu adalah tanda kuat bahwa ada benih yang sama yang terus-menerus ditanam tanpa disadari. Ini adalah hukum tabur tuai yang sedang menunjukkan pola setianya. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Tanpa sadar, mereka menabur respons yang sama terhadap masalah, menabur cara berpikir yang sama, dan menabur emosi yang sama setiap hari. Maka, tidak mengherankan jika mereka menuai realitas hidup yang itu-itu saja. Siklus ini bukan nasib buruk, melainkan mekanisme umpan balik yang jujur. Untuk memutus siklus panen yang buruk, seseorang harus berani menghentikan aktivitas menabur yang lama. Ini membutuhkan kesadaran diri yang tinggi untuk mengenali benih beracun apa yang selama ini digenggam. Apakah itu benih keraguan diri? Benih menyalahkan orang lain? Atau benih iri dan dengki? Perubahan nasib dimulai dari perubahan benih. Ketika seseorang mulai merespons kemarahan dengan kesabaran, atau merespons kekurangan dengan rasa syukur, ia sedang menanam varietas baru. Awalnya mungkin terasa asing dan berat, namun perlahan tapi pasti, pola hidup akan bergeser, dan siklus baru yang lebih positif akan mulai terbentuk. Ketujuh, dampak pada lingkungan. Tanda ketujuh adalah perubahan atmosfer atau lingkungan di sekitar penabur. Hukum tabur tuai tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga mengubah ekosistem di sekitarnya. Seseorang yang rajin menanam kedamaian dan solusi, secara alami akan menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana orang-orang di sekitarnya juga merasa lebih tenang dan kooperatif. Sebaliknya, seseorang yang terus menanam konflik, gosip, dan keluhan akan mendapati dirinya hidup dalam lingkungan yang toksik. Mereka mungkin merasa lingkunganlah yang jahat, padahal energi merekalah yang meracuni tanah di sekitar mereka, sehingga hanya tanaman beracun dan hewan liar yang betah tinggal di sana. Aura atau suasana yang menyelimuti seseorang adalah akumulasi dari apa yang mereka pancarkan. Bukti nyata dari tanda ini adalah kehadiran orang-orang tertentu yang, ketika masuk ke dalam ruangan, langsung membuat suasana menjadi cair dan hangat tanpa perlu banyak bicara. Itu adalah panen dari karakter baik yang telah lama mereka bangun. Kehadiran mereka sendiri sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab ekologis secara spiritual. Kita tidak hanya menabur untuk diri sendiri, tetapi kita sedang berkontribusi membentuk iklim kolektif. Dunia yang lebih ramah dimulai dari individu-individu yang memutuskan untuk berhenti menanam racun kebencian. Kedelapan, panen puncak, the ultimate harvest. Panen yang paling puncak bukanlah berupa materi, melainkan kondisi jiwa. Bukti tertinggi dari hukum tabur tua yang positif adalah ketenangan batin, peace of mind. Seseorang bisa saja lolos dari hukum manusia, bisa memanipulasi citra publik, namun ia tidak akan pernah bisa lari dari kegelisahan batin jika yang ditanamnya adalah ketidakbenaran. Rasa was-was, takut ketahuan, dan kecurigaan berlebihan adalah buah pahit yang otomatis tumbuh di ladang hati para penabur kejahatan. Mereka menuai neraka di dalam pikiran mereka sendiri, bahkan sebelum hukuman eksternal datang. Tidur mereka tidak nyenyak, dan tawa mereka tidak lepas. Itu adalah panen yang menyedihkan. Di sisi lain, bagi mereka yang konsisten menanam kebaikan dan kebenaran, panen utamanya adalah rasa aman yang tak tergoyahkan. Ada perasaan ringan dalam menjalani hidup karena tidak ada beban utang moral yang disembunyikan. Meskipun badai datang menerpa dari luar, akar mereka kuat mencengkeram tanah integritas. Ketenangan ini adalah mata uang yang paling berharga di dunia, yang tidak bisa dibeli dengan uang hasil kecurangan.
Inilah validasi terakhir dari semesta, bahwa kebahagiaan sejati hanya tumbuh dari benih kebaikan sejati. Apa yang kita tanam, pada akhirnya membentuk siapa kita, dan itulah tuaian yang akan kita bawa selamanya.